A. Pengertian neuroscience dan perkembangan manusia. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari suatu sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf. Sedangkan secara terminologi, neuroscience sendiri merupakan suatu bidang ilmu yang mengkhususkan mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi pada saraf belakang. Selanjutnya, neuroscience secara umum bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Karena itu, neuroscience mempelajari manusia secara utuh, termasuk perilaku atau karakter melalui pemahaman terhadap cara kerja sel saraf. Karena neuroscience berhubungan dengan otak, maka berikut pemaparan tentang bagian-bagian otak dan fungsinya. Yang pertama, ada otak besar atau cerebrum. A. Lobus frontalis yang berfungsi mengatur perilaku, proses berpikir abstrak, berpikir kreatif, emosi, intelijensi, pengambilan keputusan, dan gerak motorik. Selanjutnya, B. Lobus occipitalis yang berfungsi dalam penglihatan dan membaca. C. Lobus parietalis berfungsi dalam merasakan sentuhan, tanggapan pada rangsangan internal, fungsi bahasa dan juga membaca. D. Lobus temporalis berfungsi dalam ingatan terhadap apa yang didengar dan dilihat. Yang kedua, ada otak kecil atau cerebellum berfungsi dalam mengatur keseimbangan, postur, dan juga jantung. Yang ketiga, ada batang otak atau brainstem berfungsi dalam motoris dan jaringan sensori pada tubuh dan juga wajah. Keempat, corpus callosum berfungsi dalam komunikasi antara otak kanan dan otak kiri. Kelima, ada hipotalamus berfungsi dalam mengatur suasana hati dan juga motivasi, pematangan seksual, pengatur temperatur, dan proses hormonal pada tubuh. Selanjutnya, perkembangan juga dapat didefinisikan dengan berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaan maupun kematangannya yang berlangsung secara sistematis dan berkaitan. Karena sejatinya perkembangan manusia antara aspek yang satu dengan lainnya terjadi beriringan, namun juga adanya perbedaan pada kecepatan perkembangannya. Contohnya, individu A pada usia 1 tahun sudah bisa mengucapkan beberapa kata dengan fasih, tetapi belum bisa berjalan, sedangkan individu B sebaliknya. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan atau natur dan bimbingan atau nurtur. Natur mewakili warisan biologis seseorang atau yang biasa disebut faktor keturunan, sedangkan nurtur berasal dari bimbingan dan pengalaman seseorang dari lingkungannya. 1. Faktor keturunan natur, yaitu aliran nativisme yang berpendapat bahwa faktor keturunan menekankan pada aspek biologis melalui aliran darah dalam kromosom. Hal ini dibuktikan jika sejak awal orang tua sehat secara fisik dan psikis, maka dipastikan akan menurunkan generasi yang sehat. 2. Faktor lingkungan atau nurtur, aliran empirisme yang berpendapat bahwa manusia lahir dari kondisi yang netral, dengan tidak membawa potensi apapun. Ia bagaikan kertas putih yang dapat ditulis apa saja sesuai kehendak yang diinginkan lingkungannya. C. Tahapan perkembangan manusia. Pertama, pada masa bayi baru lahir 0 sampai 2 minggu. Perkembangan fisiknya pada masa ini terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya, perkembangan motorik. Yang pertama, gerakan menyeluruh. Biasanya, gerakan ini semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar yang biasanya terjadi pada pagi hari sebelum tidur relatif lama. Rasa lapar dan sakit akan menimbulkan banyak gerakan. Selanjutnya, gerakan khusus, termasuk gerakan refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. Yang ketiga yaitu perkembangan kesadaran dan emosi.
keadaan bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitar. Reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus, di mana hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, masa bayi, usia 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan fisik, selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat dan mulai menurun dalam tahun kedua, tingkat perubahannya cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan tubuh lebih besar. Pada proporsi tubuh, pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan meningkat sehingga bayi berangsur menjadi kurang berat di atas, dan pada masa akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Selanjutnya, perkembangan motorik. Gerak refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan reaksi senyum dengan orang lain dimulai antara bulan ketiga dan keempat. Dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak di usia 1 bulan, posisi telentang usia 5 bulan, dan posisi duduk pada usia 4 sampai dengan 6 bulan. Usaha menggenggam pada bayi muncul di usia 3 atau 4 bulan dan pada akhir minggu kedua. Bayi bisa memindahkan tubuh dengan menendang, merangkak di usia lahir dengan 10 bulan, berdiri dengan bantuan di usia 11 bulan, tanpa bantuan pada usia 1 tahun, dan berjalan pada usia 13-14. Perkembangan emosi dimulai dari menangis dengan ekspresi dari seluruh tubuh tertawa, atau tersenyum merupakan indikator rasa senang, lalu mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan, misal takut bertemu orang baru atau mendengar dentuman yang keras. 3. Masa remaja sampai dewasa. Pada masa remaja, ukuran dan berat otak tidak berbeda jauh dengan orang dewasa. Namun, saat kita dewasa, perkembangan otak terus berkembang hingga pada suatu titik akan berhenti. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai. Saat memasuki usia 25 tahun, dianggap menjadi usia terbaik untuk mengambil keputusan. Lalu saat memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinapsis menjadi lebih sulit, sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu hal yang baru. 4. Masa lansia. Pada usia 50 tahun, ingatan menurun atau lebih mudah melupakan sesuatu. Hal ini disebabkan oleh penuaan alami yang mengubah ukuran dan fungsi otak. Seiring bertambahnya usia, beberapa fungsi kognitif otak seperti kecepatan berpikir dan ingatan akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir, yang D, hubungan neurosains dan perkembangan manusia dengan pendidikan. Hubungan neurosains dengan pendidikan ialah diharapkan untuk para guru dan orang tua agar bisa menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian, perilaku, perkembangan, dan pemikiran. Hal ini dilakukan agar suasana pembelajaran yang didapatkan peserta didik menjadi berkesan dan tidak membosankan. Selain itu, dengan adanya ilmu neurosains ini, maka guru dan orang tua dapat memahami dasar dari keterampilan dan perilaku peserta didik, sehingga pendidikan berjalan dengan optimal. Salah satu implikasi perkembangan otak dalam pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran ialah menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, di mana ciri-ciri seseorang yang lebih dominan otak kanan antara lain memiliki kreativitas tinggi, lebih suka bekerja kelompok, dan senang menggambar. Sedangkan seseorang yang lebih dominan otak kiri, ciri-cirinya antara lain seperti senang membaca, suka berhitung, menggunakan logika, introvert, senang dengan sesuatu yang rapi, melakukan sesuatu dengan rencana, dan memiliki kemampuan bahasa yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi neurosains sistem pendidikan mendorong guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan belajar sesuai tahap perkembangan peserta didik dan dapat membangun kemampuannya dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menstimulus otaknya.
Cukup sampai di sini dulu ya penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.